Om Swastiastu, saya Inyoman Sunarte, lahir di Tabanan 5 April 1961. Itu melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada, S1-nya dalam bidang ilmu geografi, ya jurusan hidrologi. Dan selanjutnya melanjutkan studinya di S2 juga di Universitas Gadjah Mada dengan ilmu lingkungan. Dan kembali menjadi dosen di Fakultas Pariwisata tahun 90 dan sempat menjadi sekretaris di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana, sehingga jadi WD1 di Fakultas Pariwisata dan sekretaris di S2 Pariwisata, dan akhirnya pada tahun periode 2018 kemarin kita dikukuhkan menjadi dekan di Fakultas Pariwisata, dan sekarang menduduki jabatan di program studi, ketua program studi di S3 Pariwisata. Kebetulan SK yang keluar kemarin dari Dikti itu ternyata Bapak dengan bangga menerima pengukuhan yang diberikan kepada Dikti, yaitu sebagai guru besar pariwisata yang berwawasan lingkungan, sesuai dengan karya Bapak dan background Bapak seperti itu. Nah, ini oleh karena itu, karena dikukuhkan sebagai guru besar profesor di bidang pariwisata berwawasan lingkungan, maka orasi ilmiah yang akan Bapak kemukakan pada saat pengukuhan nanti ya berjudul itu Rethinking Tourism, yaitu ngatur stakeholder and aktor, ya dalam kurung Natasa, sebagai pendekatan baru untuk memuliakan lingkungan alam menuju pariwisata berkualitas. Itu yang akan topik yang akan Bapak angkat dalam pengukuhan nanti. Orasi itu dilatar belakangi oleh sebelum pandemi sering sekali bahwa pengembangan pariwisata di Bali khususnya dan dimanapun pada umumnya itu sering sekali dia sebagai industri dia akan membutuhkan sumber daya. Nah, sebagai industri, dia sangat tergantung pada baik buruknya lingkungan. Dan pariwisata sebagai industri, dia juga akan membutuhkan sumber daya dan menghasilkan limbah. Nah, dalam membutuhkan sumber daya, pariwisata cenderung untuk memperebutkan sumber daya yang langka, dan dia selalu sebagai pemenang. Inilah yang menyebabkan pada saat pariwisata itu berkembang, pariwisata menganggap bahwa dia bebas memanfaatkan sumber daya. Seolah-olah dia itu mengeksploitasi sumber daya yang dia miliki dan dianggap gratis oleh pariwisata itu. Sehingga akibat dari itu banyak terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan di berbagai daerah, terutama di Bali bagian selatan, yaitu mulai dari air tanahnya tercemar, air tanahnya berkurang, lahannya terdegradasi dari sawah menjadi villa, hotel, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu muncullah kerusakan-kerusakan lingkungan di mana-mana yang dikatakan itu diakibatkan oleh pariwisata. Nah, dalam pengukuhan ini saya cenderung mengangkat bahwa karena pariwisata itu tips selama ini, dalam pembangunan pariwisata selama ini, itu alam tidak pernah dijadikan partner, tidak pernah dipertimbangkan dalam membangun pariwisata. Apalagi untuk melihat daya dukung dari sumber daya yang kita miliki. Nah, dalam orasi ilmiah saya nanti, itu saya ingin mengemukakan bahwa alam sebaiknya dijadikan stakeholder supaya dia bisa pulih kembali dari keterpurukannya. Bukan berarti yang lain tidak masuk, tapi selama ini kan pendekatan antroposentris yang hanya memikirkan manusia itu harus dirubah menjadi ekosentris. Ekosentris dalam artian itu ya mengemukakan lingkungan dipandang sebagai hal yang sangat-sangat dominan. Lingkungan secara umum, tidak hanya lingkungan alam, juga lingkungan manusia, untuk memperbaiki pembangunan pariwisata kita yang akan kita kembangkan terutama di Bali. Nah, dengan memuliakan alam secara umum, dengan memuliakan lingkungan alam secara umum, saya berkeyakinan itu pariwisata berkualitas akan kita capai. Karena apa? Karena dalam menuju pariwisata berkualitas ada 3 poin yang harus berkualitas sebetulnya, sesuai dengan teorinya Liver itu, bahwa memang di dalam pariwisata itu ada 3 variabel yang harus dikemukakan, yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah
tidak menjadi pariwisata kalau tidak ada wisatawan, dan tidak ada pariwisata juga kalau tidak ada destinasi, dan tidak ada pariwisata juga kalau tidak memperhatikan masyarakat lokal. Ini 3 poin ini yang mungkin nanti saya angkatkan. Kalau kita ingin menuju ke pariwisata berkualitas, khususnya di Bali, ketiga variabel itu harus berkualitas. Apa itu? Ya, wisatawannya harus berkualitas, destinasinya Bali atau Pulau Bali sebagai destinasi itu harus berkualitas, dan masyarakatnya lokalnya pun harus berkualitas. Itu poin yang akan akan saya sampaikan dalam pengukuhan nanti. Untuk masyarakat luas, terutama Bali khususnya, ada masyarakat luas umumnya itu kita harus lagi cermat memperhatikan bahwa kalau dalam membangun pariwisata, mengembangkan pariwisata dimanapun itu filsafat tourism itu adalah dia itu sebuah industri. Sebuah industri itu dia akan sangat tergantung pada baik buruknya lingkungan, dan dia pun akan membutuhkan sumber daya dan menghasilkan limbah. Nah, dalam konteks ini, itu lingkungan alam harus dijaga, lingkungan alam itu harus dijaga. Kenapa begitu? Ya, kalau kita ingin berkelanjutan pariwisata kita, berkualitas pariwisata kita, lingkungan alam ketiga variabel tadi, pariwisatanya itu sebagai Bali sebagai destinasi, itu wisatawan itu yang menjadi penting, dan masyarakat lokal lebih penting lagi. Kalau dulu misalnya masyarakat lokal selalu dijadikan objek, alamnya sebagai objek juga yang bisa dieksploitasi, tapi nanti ke depan kedua itu, baik alam yang dimana destinasi itu berkembang maupun masyarakat lokalnya itu harus menjadi subjek untuk dalam pengembangan pariwisata. Di situ yang saya pikirkan kalau ingin bermasuk apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat luas, itu masyarakat harus sadar dirinya itu. Oleh karena itu masyarakat lokal tidak boleh tidak pintar, harus cerdas, dan silakan kalau ngomong cerdas itu harus berpendidikan. Karena kalau masyarakat lokal tidak berpendidikan, dia berarti dia itu akan ditinggal atau diinjak-injak oleh pendatang-pendatang, diinjak oleh investor, dan lain sebagainya, yang menyebabkan tidak hanya lingkungan sosial yang akan terpuruk, juga lingkungan alam juga pasti akan terpuruk. Karena saya dikukuhkan dalam bidang Profesor Pariwisata Berwawasan Lingkungan, yang kebetulan juga ini belum ada di Udayana dan belum juga ada di tempat lain, karena ini mungkin profesor pertama di bidang lingkungan. Saya berkomitmen itu dalam pengertian ini, apa yang saya dapatkan ini tidak hanya bermanfaat bagi fakultas saya, universitas di mana saya berada, Udayana, juga akan bermanfaat bagi tempat-tempat lain, itu istilahnya secara global untuk negara dan Indonesia. Kenapa? Karena udah ke depan ini, setelah pandemi ini, pasca pandemi ini, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana memuliakan lingkungan alam itu. Bukan berarti itu manusianya juga tidak penting gitu. Nah, sebagai seorang dosen, saya ingin berkiprah akan tetap pada komitmen di mana saya mendapatkan pariwisata berwawasan lingkungan ini sebagai guru besar. Itu akan sama kembangkan kepada terus terang anak-anak saya. Harapan saya itu bermanfaat di Udayana, karena ke depan pembangunan segalanya akan berwawasan lingkungan, pembangunan yang hijau, dan kita inginkan juga kampus kita juga berwawasan lingkungan dan hijau juga. Itu harapan saya ke depannya. Om Santi. Om, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian profil singkat saya dalam pengukuhan guru besar sebagai guru besar di bidang pariwisata berwawasan lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om.